So, since time immemorial, we are doing deity worship. Jadi kita sudah dari sejak dulu kala melaksanakan pemujaan kepada arca. So, in Sanatana Dharma, it is all all are doing this Vigraha Archana. Di dalam Vaishnava Dharma ini semua melakukan pemujaan kepada arca. This Vigraha Archana or Vigraha Puja is not idol worship. Pemujaan kepada arca ataupun Vigraha Puja ini bukanlah ya memuja patung. So the Param Bhagavata, Bhagavan's Bhaktas, showering mercy on the jivas, those who are doing sadhana. Di dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan bahwa para jiwa yang mempersembahkan ataupun melaksanakan sadhananya, In their heart, Bhagavan is appearing, and that Bhagavan's Vigraha is appearing in the Archa Vigraha, and Seva Puja is going on. ya, jadi personifikat Tuhan Yang Maha Esa mewujudkan dirinya dalam dua hal. Yang pertama, beliau bersemayam di dalam hati setiap jiwa sebagai Ceta Guru, dan kemudian di luar beliau juga mewujudkan dirinya sebagai Arca Vigraha, sehingga dengan demikian puja bisa dapat berlangsung. Bhagavan is appearing here as Archa Vigraha or Pratima. Bhagavan Sri Krishna mewujudkan diri beliau di dunia material ini di hadapan para sadhana bhaktanya sebagai Arca Vigraha. He is showering mercy on everyone, and that is very wonderful thing. Dan inilah kemuliaan, kemurahan beliau yang sangat luar biasa, yaitu dalam wujud sebagai Arca Vigraha, beliau melimpahkan karunia-Nya kepada setiap orang. Bhagavata saying the 8 types of Vigrahas are there. Di dalam sastra dijelaskan ada 8 jenis Vigraha. Saili by stone, Itu Arca Vigraha yang terbuat dari batu, Darumai Darumai, by the wood, itu arca yang dibuat dari kayu, Lepya lepia, painting, ya. Itu Arca Vigraha dalam bentuk lukisan, Lekhya kemudian leksa, picture, ya, dalam bentuk gambar, Saikati made out of sand, ataupun yang terbuat dari pasir, ya. Mrunmai made out of earth, clay, Ya, ataupun yang berikutnya yang terbuat dari tanah liat, Manomai Manumai, by mind one can yang worship, memuja Arca Vigraha di dalam pikiran. Manimai by jewelry, jewels, Ya, different ada pula bentuk metals. Arca Vigraha yang terbuat daripada permata. So, from these 8 types of Vigraha, Dari 8 jenis Vigraha ini, sadhak can worship any one type of Vigraha ya, and he para will get sadhaka success. ataupun para penyembah dapat memuja salah satu dari bentuk Vigraha ini, And they get all perfection. sehingga dengan demikian mereka akan mencapai ke segala kesempurnaannya. Bhagavan's associates, they all do Seva Puja of Vigraha. Ya, dan para penyembah murni Tuhan ataupun teman-teman intim Tuhan, mereka juga melakukan persembahkan sewa puja ataupun Arca Vigraha Puja. No, sorry. This Bhagavan's associates, they do Seva Puja to Bhagavan directly. Iya. Sebaliknya
para penyembah murni Tuhan, teman-teman intim Tuhan, mereka memuja langsung personalitas Tuhan yang Maha Esa. But the material world, the devotees, they cannot do like that. Tetapi para penyembah di dunia material ini tidak dapat memuja langsung personalitas Tuhan yang Maha Esa. They cannot directly serve Bhagavan. Mereka tidak dapat melakukan seperti itu. So therefore Bhagavan is appearing before us as Pratima or Karena itulah deity. atas kemurahan hati beliau yang tiada sebabnya, beliau mewujudkan dirinya dalam wujud arca wigraha ataupun murti. As Pratima, Bhagavan is accepting seva. Ya, dalam wujud sebagai pratima ataupun pratima, Tuhan ataupun Sri Bhagavan menerima puja ataupun cinta persembah pelayanan cinta kasih para penyembah beliau. And when by serving to deities one gets love, Dengan melayani arca wigraha ini, maka berangsur-angsur para penyembah dapat mengembangkan cinta kasihnya. that time Bhagavan gives him Siddha Deha, Siddha body. Dan ketika itulah Tuhan yang mengkaruniakan Siddha Deha kepada para penyembahnya. With Siddha body they can serve Bhagavan. Dengan Siddha Deha ini, dengan badan yang tersucikan ini, mereka mempersembahkan pelayanan kepada Tuhan. So that time the sadhakas they get opportunity to serve Bhagavan. Ya, ketika itulah para penyembah, para sadaka memperoleh kesempatan untuk melayani arca wigraha. So the glories of deity worship cannot be expressed by words. Kemuliaan dari pemujaan arca ini tidak dapat diuraikan dengan kata-kata. Bhagavan is sarva vyapaka, all pervading. Ya. Bhagavan juga disebut sebagai sarwa vyapaka, ya, ataupun yang berada di mana-mana. But he is present in all the temples as archa vigraha. Tetapi juga beliau hadir di setiap tempat suci atau tempel dalam wujud beliau sebagai arca wigraha. But we are so unfortunate that we cannot see that the Bhagavan is standing there. Tetapi kita begitu malang, begitu bodoh, kita tidak mampu melihat beliau berdiri di sana. We are not able to bow down before them because we are thinking they are made out of ordinary clay or wood or Dan kita metal. tidak mampu untuk bersujud bahkan kepada beliau karena kita berpikir bahwa beliau itu hanya terbentuk dari kayu ataupun dari batu atau lukisan atau apa dan sebagainya. Those who are serving Bhagavan, rather many they laugh on them. Ya. Dan ketika para sadaka mempersembahkan pemujaannya kepada arca, orang lain mentertawakan. Again, those who are thinking that those who are doing archana or vigraha archana or deity worship, their worship is low grade worship. Mereka juga kadang-kadang berpikir bahwa menganggap mereka yang mempersembahkan pemujaan kepada arca itu dijelaskan sebagai pemujaan yang kelas rendah. Because they cannot understand the impersonal form of Bhagavan. Karena mereka tidak dapat mengerti bentuk impersonal Tuhan. So therefore they are making a murti or deity vigraha and they are doing worship. Ya, jadi inilah pandangan mereka karena mereka tidak mengerti wujud tanpa bentuk daripada Tuhan itu. Karena itu mereka membuat bentuk daripada Tuhan dalam bentuk arca wigraha dan mereka memujanya. But they should know that the worshippers, those who are worshipping Bhagavan's vigraha, they are not imagining in their mind about that vigraha. Ya, tetapi mereka yang berpandangan seperti itu hendaknya mengerti bahwa para pemuja arca wigraha ini mereka tidak membayangkan dengan pikirannya sendiri.
Rather, Bhagavan is becoming happy on them. Therefore, he is appearing as deity form and giving showering mercy on them. Tapi sebaliknya, karena Tuhan sendiri yang berkuasa hati kepada para sadakanya, karena itulah beliau mewujudkan dirinya dalam wujud sebagai arca wigraha untuk melimpahkan karunia kepada para sadaka dan untuk menerima pelayanan cinta kasih para sadakanya. So Bhagavan accepts their puja, seva puja. Dan melalui arca wigraha itulah Tuhan menerima pemujaan, menerima pelayanan dari para penyembahnya. From Shastra we can see that Bhagavan is not having material form. Dari sastra kita sudah sering mengerti, dijelaskan bahwa Tuhan tidak pernah memiliki bentuk material. But we cannot say that he is also impersonal. Dan juga kita tidak dapat mengatakan bahwa beliau juga adalah impersonal. If any insignificant object will say that this is Bhagavan, Ya, jika kita mengatakan bahwa objek-objek yang tidak bernilai, kita katakan ini adalah wujud daripada Bhagavan. suppose we will put one stone and we will say this is Bhagavan. Ataupun kita mengambil sebuah batu dan kita mengatakan ini adalah Bhagavan. Still one will get perfection. Still one will get perfection. Tetap orang akan mendapatkan kesempurnaan. So, in this case, if one can just put a stone and can say this is Bhagavan Krishna, so why there will be any problem if someone by his meditation and by inviting Bhagavan to a deity form and do seva puja. Ya, jadi kalau setiap orang dapat mengatakan dengan menaruh batu, kita mengatakan ini adalah Bhagavan. Kenapa kemudian para penyembah yang harus membuat suatu bentuk tertentu, kemudian mengadakan prana pratista ataupun mengundang supaya Tuhan hadir dalam wujud itu dan kemudian kita memuja arca itu. So the mantra, one is chanting, that mantra is pure. Jadi mantra yang diucapkan juga harus ya, dengan sikap yang murni. So if mantra even is pure, so why the wood and stone? How they can shower mercy? Ya, jika mantra itu memang memiliki kesuciannya, kekuatannya, dan juga bagaimana mungkin juga batu ataupun kayu itu dapat memberikan karunia-Nya. One should not think like that. Ya, orang hendaknya jangan berpikir seperti itu. In material world, this gemstone, mantra, medicine has got inconceivable potencies. Di dunia material ini seperti batu permata, gemstone itu apa? Batu permata ya. Ya. Batu permata, kemudian mantra, obat memiliki kekuatannya yang tidak terhingga. So if by mantra one will invite Bhagavan into a shila or a wood form, so what is the wrong? Ya, jadi kalau dengan mantra para penyembah mengundang untuk kehadiran Tuhan dalam bentuk lukisan ataupun dalam bentuk arca ataupun dalam bentuk sila, apa salahnya kemudian? One should not develop this material intelligence, and one should not think that this Pratima Puja or Vigraha Archan is just like idol worship. Ya, karena itu hendaknya para penyembah ataupun orang jangan mengembangkan
pikiran material, kesadaran material, dan menganggap bahwa pertima puja ataupun wigraha puja ini sebagai suatu pemujaan kepada yang disebut sebagai pemujaan berhala ataupun memuja patung. If one will see a deity form Jika seseorang melihat wujud arca and he will serve his all the limbs, all the body, dan juga kemudian penyembah itu memuja Tuhan dengan segala tubuhnya, dengan bagian-bagian daripada tubuhnya mereka in his memuja. mind and in his own darshan, Di dalam pikirannya, dalam darsan kepada murti. and doing that, one is developing bhava. Dengan melakukan seperti itu, seorang sadaka, para penyembah akan mengembangkan bawah. So where there will be wrong? Dan kemudian apa salahnya kalau mampu melakukan seperti itu? Bhagavat Pratima, Bhagavat Vigraha Bhagavat Pratima ataupun Bhagavat Vigraha is coming in 9 types of bhakti. Muncul dalam 9 proses bakti. So we are doing Sravana, Kirtana, Bandhana. Seperti halnya kita melakukan Sravanam, Kirtanam, Vandanam dan sebagainya. It will be perfect when we will go for deity worship. Itu akan menjadi sempurna kalau itu semuanya disertai dengan pemujaan arca. So if someone will think that he will commit Vaishnava offense, then he cannot get any perfection in deity worship. One will do Vaishnava offense and he will think that he will not get perfection in deity worship. Kalau orang berpikir dengan melakukan Vaishnava aparat, mereka tidak akan mencapai kesempurnaan dalam pemujaan arca. So those who are really doing deity worship, they will never develop offensive mood towards Vaishnava. Jadi mereka yang sungguh-sungguh melakukan pemujaan kepada arca, maka mereka pasti tidak akan pernah mengembangkan sikap atau mood untuk melakukan kesalahan pada para penyembah lainnya ataupun pada Vaishnava lainnya. So if someone will develop bhakti, jadi jika seseorang sungguh-sungguh mengembangkan bakti, automatically he will develop love for Vaishnavas. otomatis mereka akan mengembangkan cinta kasihnya kepada para Vaishnava. It is stated that Krishna Puja, Bhakta Puja and Krishna Puja. Bhakta Puja is greater than Krishna Puja. Dinyatakan juga di dalam sastra bahwa ada yang disebut dengan Krishna Puja dan juga ada Bhakta Puja. Bahkan Sri Krishna menyatakan Bhakta Puja lebih mulia, lebih tinggi daripada Krishna Puja. If one does not know this and doing seva archan, Jika seseorang tidak mengerti hal ini dan kemudian mereka melaksanakan arca puja, sewa puja, sometime he may commit Vaishnava offense. kadang-kadang mereka melakukan kesalahan. But the Tetapi Vaishnavas, they don't accept that offense. Vaishnava tidak akan menerima kesalahan seperti itu. Rather, those who are doing deity worship, the Vaishnavas, they appreciate that. Sedangkan mereka yang melaksanakan sewa puja ataupun para sadaka yang melaksanakan sewa arca wigraha puja itu, para Vaishnava akan sangat menghargainya. They see how one is so much engaged in seva puja. Jadi kita juga dapat melihat betapa bersemangatnya para penyembah melaksanakan arca wigraha puja ini. How one is so much attached to seva puja. Bagaimana seorang sadaka begitu terikat dalam mempersembahkan arca wigraha pujanya. They become happy by that. Mereka menjadi sangat bahagia dengan melakukan seperti And itu. they glorify them. Dan mereka sangat memuji mereka. Those who are thinking that the deities are just artificial, artificially all are doing seva puja and really deities are not there,
Bhagavan Hari is not really there. So they do not have pure intelligence. Ya, jadi mereka yang berpikir bahwa ya kalau orang memuja arca itu hanya sebagai kegiatan artifisial saja, dan mereka berpikir bahwa oh Tuhan Sri Krishna tidak hadir dalam arca itu hanya wujud artifisial saja. Jadi kalau orang berpikir seperti itu, orang itu dijelaskan tidak memiliki kecerdasan yang murni. In other words, we can say this deity is not real Hari. Ya. In other words, we can say that they will think that this deity is not real Hari. Ya, ataupun dengan kata lain, mereka berpikir bahwa ya arca ini bukanlah Tuhan Sri Hari sendiri. So they are having some differences. This is made out of steel or metal. Jadi mereka yang akan membuat pembedaan itu. Oh, ini yang terbuat daripada kayu, ini terbuat dari logam, Or this deity is very old, this Oh. deity is very new, very fine. ya, oh itu apa arca ini sudah tua, oh arca ini yang sangat baru, yang sangat bagus. They actually, even if they will do seva puja, but that will be artificial seva puja. Ya, kalau mereka melaksanakan sewa puja, tapi dengan pikiran seperti itu, maka sewa puja mereka yang disebut dengan artifisial ataupun palsu. In the Puranas, they are condemned. Ya, di dalam Purana mereka menyalahkan sikap seperti itu. So nowadays, this type of persons, they cannot appreciate real Krishna Bhakta, Hari Bhakta. Ya, orang-orang seperti itu saat ini tidak mampu untuk menghargai para Vaisnava ataupun Hari Bhakta ataupun Krishna Bhakta. And they disrespect them. Dan mereka pasti tidak menghormati mereka. Those who are doing deity worship, they disrespect them. Ya, jadi mereka tidak mampu untuk menghargai mereka yang melaksanakan pemujaan kepada arca. Those who are criticizing, they cannot become Hari Bhakta. Mereka yang mengkritik para Vaisnava ataupun para pemuja arca, mereka tidak akan bisa menjadi seorang Vaisnava. So in Srimad Bhagavatam it is stated that those who are going for deity worship, Hari Archa, Pratima, Puja, they do Pratima Puja. Di dalam Srimad Bhagavatam dinyatakan, ya, mereka yang melaksanakan Pratima Puja ataupun pemujaan kepada arca, They are Prakruta Bhakta. ya, mereka dijelaskan sebagai Prakrita Bhakta. So they are not having faith on this deity and they are doing puja, they are Prakruta Bhakta. Ya, mereka yang tidak memiliki ya keyakinan kepada arca, tetapi kemudian mereka melaksanakan pemujaan kepada arca. Orang seperti itu yang digolongkan pada Prakrita Bhakta. Bhagavan does not accept their seva puja. Ya, Bhagawan tidak menerima puja dari orang seperti itu. They think due to their foolishness, this is made out of stone, made out of Ya, karena kebodohannya mereka berpikir, oh ini terbuat dari arca, ini terbuat dari kayu, arca ini terbuat daripada batu ataupun logam dan sebagainya. and that type of so-called bhaktas, they cannot appreciate Vaishnava. Ya, jadi para bhakta seperti itulah yang tidak akan mampu menghargai para Vaisnava. They disrespect Vaishnavas. Karena itu mereka karena tidak menghargai, karena akhirnya mereka tidak menghormati para Vaisnava. This type of persons, even if they will do seva puja, Jadi orang seperti itu bahkan jika melaksanakan sewa puja, Bhagavan will never accept it. maka Bhagawan tidak akan pernah menerima puja mereka itu. In Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 31, text 21, Dalam Srimad Bhagavatam skanda keempat, chapter 31, chapter 21, text. ya, bab 31 sloka 21. Na bhajati ku manishinang soijyan
Hariradhana madina priya rasagya Shuta dhana kula karmanang dirjai Vidadhati papam pinchanesu satsu. So Param Purusha Bhagavan, Supreme Personality of Godhead, then he is not dear to that type of bhaktas. Those who are without having any material possessions, and then the Supreme Person of Godhead is very dear to that type of bhaktas, those who are not having any material possessions, but still they are engaged in Bhagavan Hari's seva and they are always remaining happy. Persaudaraan Tuhan Yang Maha Esa akan sangat senang kepada orang-orang yang bahkan tidak memiliki apapun, tetapi mereka tetap kusuk dalam mengucap persaudaraan Tuhan Yang Maha Esa, dalam wujud beliau sebagai Arca Vigraha. In reality, Bhagavan, he relishes this type of seva from the bhaktas. Ya, persaudaraan Tuhan Yang Maha Esa menikmati pelayanan dari para penyembah seperti itu. Those who are very much egoistic person, proud fellow, due to their material knowledge or due to their material opulences, mereka orang-orang yang sombong dan angkuh karena harta benda materialnya ataupun hak milik materialnya. they have no respect for the bhaktas. Mereka tidak memiliki penghormatan kepada para bhakta. Even this type of person, if they will offer some puja or worship to Bhagavan, Bhagavan does not accept it. Bahkan jika orang-orang seperti itu mempersembahkan pelayanannya kepada Sri Bhagavan, maka Sri Bhagavan tidak akan menerima pelayanan mereka itu. Bhagavan is complete, totally complete. Bhagavan Sri Krishna sepenuhnya purna, lengkap. He is satisfied within himself. Ya, beliau berpuas dalam dirinya sendiri. So he is having all bliss within himself. Beliau selalu merasa damai, tenang, bahagia di dalam dirinya. Completely satisfied. Beliau sepenuhnya merasa terpuaskan di dalam dirinya. But still he accepts seva puja from bhakta. Tetapi tetap beliau berkenan untuk menerima sewa puja ataupun pelayanan dan pemujaan dari para bhaktanya. Even if he is complete in all respects, Meskipun beliau lengkap dalam segala hal, he accepts love from his bhakta. beliau berkenan untuk menerima cinta kasih para bhaktanya. When a bhakta is serving him with love, Ketika para bhakta melayani beliau dengan cinta kasih, so he accepts it. maka beliau pasti akan menerimanya. So Bhagavat Sevaka, Bhagavat Pujaka or worshipper, he will spend some money, it will not go lost. Ya, jika para pemuja, arca ataupun para penyembah kemudian mengeluarkan uangnya untuk digunakan dalam pemujaan arca itu, maka uang itu tidak akan hilang percuma. But by spending money, if they will develop pride, Tetapi jika dengan mengeluarkan uangnya mereka mengembangkan sikap angkuh, sikap bangga dan sombong, they will not get any result in their puja, seva puja. maka mereka tidak akan mendapatkan hasil apapun dalam sewa puja arca vigraha itu. So therefore, Vishay seva, this materialist person seva, Bhagavan does not accept. Karena itu, ya, pemujaan dari para materialistik, orang-orang materialistik tidak akan pernah diterima oleh persaudaraan Tuhan Yang Maha Esa. They have so much money, but it is not meant for Krishna's pleasure. Mereka memiliki banyak uang, tapi mereka tidak menggunakan uangnya untuk memuaskan Sri Krishna. Rather, they spend that money for getting some benefit from Bhagavan. Ya, tetapi mereka mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan dari Sri Bhagavan. Bhagavan does not accept that.
Jadi Bhagawan tidak akan pernah menerima pemujaan seperti itu. So those who are having avidya, ignorance, sometimes they do puja with violence. Ya. Kadang-kadang orang-orang yang bodoh, yang tidak berpengetahuan, melaksanakan pemujaan dengan sikap kekerasan. They do Durga Puja, Kali Puja, and they sacrifice different animals. Ya, mereka melaksanakan Durga Puja ataupun Kali Puja dengan mengorbankan berbagai binatang. Bhagavan Krishna does not accept their puja. Bhagawan Sri Krishna tidak akan pernah menerima pemujaan seperti itu. Bhagavan Krishna is very merciful. Tetapi di sisi lain, Bhagawan Sri Krishna sungguh-sungguh sangat penuh karunia. So, if you will accept that puja, then that worshipper will do violence again to someone else. Ya, tetapi sebaliknya jika para pemuja Bhagawan Sri Krishna setelah melaksanakan puja, mereka melaksanakan puja pada Bhagawan Sri Krishna, Cawigraha Sri Krishna, kemudian mereka di sisi lain mereka melaksanakan kekerasan terhadap makhluk lain. Many they do not know that by Bhagavan's puja one can give prem, priti, love to Bhagavan, and he will get all success in his life. Many they do not know this. Banyak sekali mereka yang tidak mengerti bahwa hanya dengan melaksanakan arca wigraha puja, sewa puja ini, mereka nantinya pasti akan mendapatkan prema. Mereka banyak yang tidak mengerti hal ini. We should serve Bhagavan with love. Karena itulah kita hendaknya memuja Sri Bhagawan dengan cinta kasih. Many they don't know this, therefore they try to spend so much money and they try to give so much effort for that. Ya, karena mereka tidak mengerti hal ini, mereka berusaha untuk mengeluarkan banyak uang dalam memuja arca dan berusaha dengan keras untuk hal itu. By doing that type of puja, grand puja, dengan melaksanakan puja dengan cara kemewahan, one cannot get love for Bhagavan. Mereka tidak akan memperoleh cinta kasih rohani Tuhan. And also Bhagavan does not accept their seva. Ya, dan juga Bhagawan tidak akan mau menerima sewa puja seperti He does not want that his sevaka should get so much trouble to do seva puja. Ya, Sri Bhagawan tidak ingin supaya penyembahnya menghadapi banyak kesulitan hanya untuk dengan alasan untuk memuja beliau. Rather, one should give everything to Bhagavan. Ya, tapi sebaliknya, ya, para penyembah hendaknya mempersembahkan segala-galanya kepada Sri Bhagawan. Whatever possession is there, everything belongs to him. It's nothing mine. Apapun yang mereka miliki, mereka berpikir bahwa ini semuanya adalah milik Tuhan. Tidak ada sesuatu pun milik saya. That means he has offered himself, his family, his possessions, everything to Bhagavan. Itu artinya penyembah itu mempersembahkan dirinya, mempersembahkan keluarganya, mempersembahkan segala hal yang ada di rumahnya untuk Sri Bhagawan. And he gets all perfection in his life. Ya, jika orang bisa melaksanakan seperti itu, maka penyembah itu akan mendapatkan segala kesempurnaannya dalam hidup mereka. So there are two types of sadhaka. Karena itu kemudian dijelaskan ada dua jenis sadhaka. One type sadhaka, they do seva puja to get rid of their difficulties. Yang pertama, mereka para penyembah melaksanakan sewa puja kepada arca untuk terbebaskan dari segala kesulitan materialnya. So they are having full confidence that Bhagavan will never what do you say, kill, destroy, or he will never perish. His bhakta. Mereka mempunyai keyakinan bahwa Sri Bhagawan tidak akan pernah
menghancurkan para penyembahnya. And another type of bhakta sadhaka is there. Dan kemudian ada jenis sadaka yang lainnya. They think Bhagavan is mine, Ya, my mereka, own. He is my own. ya, mereka berpikir bahwa Bhagawan Sri Krishna ataupun Raja Wigraha itu adalah miliknya. And for his pleasure, they offer everything to Bhagavan and serve him. Ya, untuk kepuasan Sri Bhagawan, mereka mengorbankan segala-galanya untuk memuja Bhagawan. This type of bhaktas are Suddha Bhakta, pure Bhakta. Dan para penyembah seperti ini digolongkan seperti Suddha Bhakta ataupun penyembah murni Tuhan. They have no self-desire at all. Mereka sepenuhnya tidak memiliki kepentingan keinginan pribadinya. They don't look for their own happiness. Mereka tidak pernah berusaha untuk mencari kepuasan dirinya sendiri. So these two types of sadhakas, they do seva puja to Vigraha. Jadi kedua jenis penyembah ini sama-sama melaksanakan pemujaan kepada Arca Wigraha ataupun Murti Wigraha As a Bhagavan. sebagai Tuhan sendiri. But Suddha Bhaktas, Tetapi di sisi lain para Suddha Bhakta, so he is attracted towards Bhagavan's beauty. mereka hanya tertarik kepada keindahan ketampanan Sri Bhagavan. So therefore, before that type of bhakta, Bhagavan assumes new form every day. Karena itulah di hadapan penyembah seperti itu, Tuhan ataupun Sri Krishna mewujudkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang selalu terasa baru. That type of bhakta always sees that Bhagavan is very beautiful. Ya, para penyembah seperti itu selalu melihat Bhagawan dalam bentuk Arca Wigrahanya selalu tampak sangat indah. Nava Navayaman. Ya, Nava Navayaman. ya, itu yang disebut Nava Yawana. Every day he is new. Setiap hari beliau tampak semakin indah, semakin baru. So we cannot conclude or we cannot finish saying the glories of deity worship. Kita tidak akan pernah mencapai sebuah kesimpulan ataupun mencapai kata-kata akan menjadi lengkap dengan menguraikan kemuliaan daripada Wigraha puja ini. Something we can see in Shastra. Beberapa hal sesuatu yang dapat kita lihat di dalam sastra. When Madhavendra Puripad picked up Gopal from the forest, Ketika from the earth, ya, seperti cerita dari lila daripada Madhavendra Puripada, ya, ketika beliau menggali arca Gopal dari semak-semak belukar di Vrindavan dekat di Govardhan. he said, my Gopal has not taken bath since a long time. Ya, mereka Sri Madhavendra Puripada mengatakan, oh, Gopal saya ini, ya, sudah lama sekali dia tidak pernah mandi. He has not taken any bhoga. Sudah begitu lama beliau tidak pernah menerima persembahan A boga. long time. Ya, begitu lama. So we will give him bath and we will offer him so many items. Karena itulah hari ini kita akan memandikan beliau dan kita akan mempersembahkan sebanyak-banyaknya jenis masakan untuk kita persembahkan pada beliau. And when a huge prasad was offered to Gopal, Ketika makanan yang jumlahnya begitu banyak dipersembahkan kepada Gopal, he saw that Gopal himself is eating that bhoga. ya, beliau sendiri, Madhavendra Puripad sendiri menyaksikan, melihat langsung bagaimana Gopal menerima semua persembahan itu. And after some time, he was ordered by Gopal in dream. Ya, kemudian setelah beberapa lama, ya, beliau melihat bahwa Gopal di dalam mimpinya, Gopal memberikan perintah kepada diri Gopal beliau. said that my body is burning due to the heat. Gopal mengatakan dalam mimpinya, badanku merasa kepanasan, seperti terbakar karena kepanasan.
and you go to Nilachala Jagannath Puri and bring Malaya Chandana from Jagannath Puri. Kemudian beliau memerintahkan dalam mimpi itu, kamu pergilah ke Jagannath Puri, ke Nilachala, dan kemudian bawalah kemari ya candana, Malaya Candana ini untuk dioleskan pada tubuhku. And when Madhavendra Puripad was coming with Malaya Chandana and camphor from Jagannath Puri, on the way he was going through Gopinath Mandir, Remuna, Krishna Gopinath Mandir. There he stayed one night. Dan kemudian ketika Madhavendra Puripad sudah kembali dari Jagannath Puri, sudah membawa candana dan kampor, kemudian kembali lagi beliau lewat di Remuna, di Balasur, di Tempal Gopinath. Mereka bermalam di sana, beliau bermalam di sana. And he saw in dream Gopal is saying, just smear this chandan and camphor on the body of Gopinath. Dan kemudian kembali dalam mimpinya Gopal muncul dan memberikan perintah, kamu oleskan saja cendana dan kampor ini kepada Gopinath di sini. Then I will get it. Dan dengan kamu melakukan itu, saya juga mendapatkannya. And you all know that for Madhavendra Puri, that Gopinath, he stole kheer pot and gave to Madhavendra Puri. Ya, dan Prabu Mataji juga sudah tahu bagaimana cerita itu, bahwa Gopinath telah sebelumnya ketika perjalanan beliau dari Brindavan ke Puri, beliau juga tinggal di tempat itu satu malam, dan Gopinath mencuri kheer untuk Madhavendra Puri. Since then he was called as Kirchor Gopinath. Dan sejak itulah kemudian Arca Gopinath itu dikenal sebagai Kirchor Gopinath. So again, Chaitanya Charitamrita it is stated that there are two Vipras, two Brahmanas. One is elderly Brahmana, one is younger Brahmana. Dan ada cerita yang lainnya lagi. Ada dua Brahmana, yang satu tua, yang satu muda. When they were staying near Vrindavan Gopal Mandir, that time elder Brahmana became very sick. Ya, ketika mereka melaksanakan perjalanan tirtayatra ke tempat suci ke Vrindavan, dan setelah sampai di sebuah tempel Gopal di Vrindavan, Brahmana yang tua itu menjadi sakit di sana. And the young Brahmana, he did seva to that older Brahmana. Kemudian Brahmana yang muda ini melaksanakan pelayanan kepada Brahmana tua itu. And slowly that elder Brahmana became cured. Sehingga berangsur-angsur Brahmana tua ini menjadi sembuh. So when the elder Brahmana became cured, then he promised before Gopal that I will give my daughter to you. I will give marriage my daughter to you. Dan kemudian setelah Brahmana yang tua itu sungguh-sungguh sembuh menjadi sehat kembali, dia berjanji di hadapan Arca Gopal bahwa dia akan mengawinkan putrinya kepada Brahmana yang muda itu. But after going back to home, due to influence of his son, he just did not call for the Brahmanas, young Brahmana, and did not give his daughter to that young Brahmana. Dan kemudian setelah kembali ke kampungnya di India Selatan, Brahmana tua itu karena dia sudah menyampaikan keinginannya itu kepada keluarganya, tapi karena Brahmana muda ini adalah dianggap dari golongan yang lebih rendah dan miskin begitu, maka putra daripada Brahmana tua ini menolak, keluarganya menolak, dan karena itulah Brahmana tua ini tidak memanggil Brahmana muda itu untuk menerima putrinya, tidak mengawinkan mereka. That young Brahmana, he was waiting a long time, did not get any information from older Brahmana, so he came to that older Brahmana's village. Kemudian Brahmana muda ini karena sudah lama sekali tidak mendapatkan kabar berita dari keluarga Brahmana tua ini, karena itulah dia datang langsung kepada keluarga Brahmana tua ini untuk menanyakan sebuah janji itu.
When he inquired from the older Brahmana said, I did not know that I promised like that. Kemudian setelah sampai di keluarga Brahmana yang tua itu, dan dia menuntut janjinya itu, dan Brahmana tua itu ngeles istilahnya ya. Dia mengatakan, oh kapan, saya tidak tahu kalau saya pernah berjanji seperti itu. The younger Brahmana complained to the leaders of the village. Kemudian Brahmana muda ini menyampaikan masalah itu ya kepada pemimpin, kepada kepala desanya. The leaders they said that where is the witness? Dan kemudian kepala desa itu mengatakan, ya, apakah ada saksinya, ada buktinya? Who is witness that this Brahmana has promised to give his daughter to you? Ya, siapa yang menjadi saksi bahwa Brahmana tua ini telah berjanji untuk memberikan putrinya kepada dirimu? So then the young Brahmana said, my witness is Gopal. Kemudian Brahmana muda itu mengatakan, oh saksi saya adalah Gopal. So they said, can Gopal come and give witness? Kemudian para kampung dan juga keluarga Brahmana itu mengatakan, apakah Gopal kan bisa datang untuk menjadi saksi? This young Brahmana confident said, yes, Gopal will come and give witness. Kemudian Brahmana muda itu dengan tegas, dengan penuh keyakinan mengatakan, iya, Gopal pasti akan datang untuk menjadi saksiku. Okay, go and bring Gopal here. Kemudian mereka mengatakan, ayo pergilah lagi ke Vrindavan dan bawa Gopal sini untuk menjadi saksi. So young Brahmana went to Vrindavan again and just paid dandavat to Gopal and said, you should come with me to give witness. Ya. Kemudian Brahmana muda itu kembali datang ke Vrindavan dan datang ke Gopal Mandir di mana Brahmana itu berjanji dan mengatakan, dia sampai di sana dia bersujud kepada Gopal dan mengatakan, oh Gopal, sekarang Anda ikut bersama saya menjadi saksiku satu-satunya. Then Gopal said, how can I move? I am made out of stone. Ya, kemudian Arca Gopal itu berkata, ya, bagaimana aku bisa pergi bersamamu karena aku adalah hanya arca yang terbuat dari batu. Then immediately that young Brahmana said, being made by stone you are speaking, but you cannot come. Ya, kemudian segera ya, Brahmana muda ini mengatakan, Anda mengatakan diri Anda terbuat dari batu, tapi Anda bisa bicara. Kalau bisa bicara, masa tidak bisa berjalan? So finally Gopal came by walk. Dan akhirnya Gopal menyerah karena kalah hebat dengan penyembahnya. So Beliau harus ikut dengan he penyembahnya. said there is a condition. Ya, aku akan ikut bersamamu, tapi ada sebuah syarat yang kamu ikuti. You should not look at back. I am following you, but we should not look at back. Ya. Jadi kamu harus berjalan di depan dan aku akan mengikuti dari belakang. Dan kamu dengan syarat kamu jangan pernah menoleh. If you look at back, then I will again become a statue and I will not move. Ya, kalau begitu kamu menoleh ke belakang, sekali lagi aku akan menjadi wujud sebagai arca dan aku tidak akan pernah bergerak lagi. Now question comes. Gopal was having so much love for, Brahmana was having so much love for Gopal. So Gopal was walking at his back. So how Seva Puja he was doing? Ya, dan sekarang pertanyaannya adalah, ya, Brahmana itu mempunyai begitu cinta kasih dan pengabdian yang mendalam kepada arca itu. Dan sekarang mereka sama-sama berjalan. Bagaimana Seva Puja dapat berlangsung? He was doing Seva Puja by his mind. Ya, dan Brahmana muda itu melaksanakan Seva Puja itu semuanya di dalam pikirannya. Before Gopal coming with him, he said to Gopal, how can I know that you are following me? Ya. Dan sebelum mereka berjalan, Brahmana muda itu bertanya kepada Gopal, kalau Anda tidak membolehkan saya menoleh ke belakang, bagaimana saya tahu bahwa Anda mengikuti saya dari belakang? You can listen the twinkling sound of my ankle bell. Ya, dengan kamu tetap berjalan,
ya kamu akan mendengarkan gemerincing suara gelang kakiku. But when they were coming through a river bank, Mahanadi river bank, that time due to sand, its ankle bell sound is stopped. So Ya, kemudian setelah sampai di daerah Orissa, di Katak sana, melewati sungai Mahanadi, dan karena di sana ada pasir yang agak lunak, maka ya Gopal berjalan gemerincing gelang kaki beliau tidak terdengar. So finally this young Brahmana developed doubt that he is not coming anymore, so he looked at back. They immediately saw Gopal is turning the statue. Ya, karena tidak mendengarkan Made out lagi of stone. gemerincing dari gelang kaki daripada Gopal, maka Brahmana itu menjadi sedikit ragu. Jangan-jangan ya Gopal ngelinggung itu, tidak mau ikut saya lagi. Akhirnya dia menoleh ke belakang, bahkan dilihatlah Gopal berdiri di sana. So he remained in Kotak for some time. Jadi ketika itu Gopal beberapa lama kemudian tinggal di Katak itu. And he came in dream, queen, that why you are not giving nose ring to me? Nose ring. Oh ya. Kemudian seorang permaisuri raja bermimpi, kenapa kamu tidak memberikan cincin untuk hidung saya? Then she said, you have no hole, how can I put ring there? Kemudian di dalam mimpinya juga permaisuri itu mengatakan, ya, Anda tidak mempunyai lubang pada hidung Anda, bagaimana saya memberikan cincin hidung? But Gopal said in dream, yes, I am having hole. Kemudian Gopal juga mengatakan dalam mimpinya, ya saya mempunyai lubang pada hidung saya. Next day queen went to see Gopal, he saw a hole is there. Dan kemudian keesokan harinya permaisuri raja itu datang kepada Arca Gopal dan sudah dilihat di hidung Gopal itu ada ada lubangnya. So since then Gopal accepted a ring, nose ring. Ya, dan semenjak itulah kemudian Gopal menerima yang cincin pada hidung beliau. So we know in the Oran Sashti day in Jagannath temple, Jagannath he wears a starch cloth. Ya, kemudian ya kita tahu ada perayaan Odan Sasti. Pada saat Odan Sasti sebenarnya Sri Jagannath di Puri, Arca Jagannath itu mulai dikenakan pakaian hangat. Jagannath puts Archa starch cloth, the Jagannath Sevak, they also wear starch cloth. Ya, jadi Jagannath mulai dikenakan pakaian seperti yang agak tebal ataupun wool atau apa istilahnya, dan para pelayan beliau juga mengenakan pakaian itu. The starch cloth is considered muchi. Ya, jadi pakaian yang terbuat daripada kulit ataupun dari bulu itu ya dianggap sebagai muci. So Pundarika Vidyanidhi, he was present that time in Jagannath temple. Ketika itu Pundarika Vidyanidhi hadir di Jagannath Temple. He was very dissatisfied. Dan beliau tidak puas melihat hal itu. Why? The Sevako they are wearing, they don't know, ignorant they are wearing. But why Jagannath is wearing? Ya, kemudian Pundarika Vidyanidhi berpikir, ya kalaupun pondanya ataupun pelayan ataupun pujarinya karena kebodohan dia tidak tahu ya, bahwa pakaian ini kotor ataupun muci, tapi kenapa dia mengenakannya ya tidak apa-apa, tapi kenapa juga pakaian yang kotor itu juga dikenakan pada Jagannath, dipakaikan pada Jagannath. That night Jagannath Baladev came and slapped Pundarika Vidyanidhi. Ya, kemudian malam itu di dalam mimpinya, ya Jagannath dan Baladev datang dan menampar pipi dari Pundarika Vidyanidhi, memarahinya. And morning Pundarika Vidyanidhi saw
mark is there. Dan kemudian keesokan paginya ketika terbangun, melihat di cermin, pipinya sudah menjadi merah, bengkak. One time Jagannath's chariot was not moving. Nah, kemudian di cerita lainnya, suatu ketika terjadi perayaan Ratha Yatra, ya kemudian kereta Jagannath tidak bisa bergerak. So many persons they tried. Finally, the elephants came to pull the chariot. Ya, kemudian sudah banyak ribuan orang berusaha, jutaan orang berusaha menarik dan mendorong kereta itu, tetapi tetap kereta itu tidak berjalan. Dan akhirnya sampai didatangkan gajah-gajah untuk mendorongnya. It did not move. Tapi tetap juga tidak bergerak. But Mahaprabhu, that time he was present there and he came and he bowed down in front of Jagannath and he requested Jagannath to move. Dan ketika itu Sri Chaitanya Mahaprabhu juga hadir. Dan kemudian beliau hanya bersujud di hadapan Jagannath dan memohon supaya Jagannath berkenan untuk bergerak. So finally Jagannath chariot moved. Dan akhirnya kereta Jagannath juga bergerak. So many leelas are there. Begitu banyak lila yang ada sehubungan dengan pemujaan arca ini. So therefore it is said, Pratima Mahotumi Sakkhat Brajendra Nandan. You are not mere Pratima, you are not mere deity, you are Brajendra Nandan. Ya, karena itu dikatakan Pratima No to me. Natumi Saksat Brajendra Nandana. Oh Tuhanku, anak ini bukanlah murti, bukanlah patung, tapi anak adalah sesungguhnya putra yang Maharaja Nanda. So we should not think that he is mere deity made out of wood or stone or metal. Karena itulah kita jangan pernah berpikir ya bahwa arca yang kita puja itu hanya sekedar patung yang terbuat dari kayu, dari batu ataupun dari logam. When pujari is doing seva puja, he must have that feeling that I am serving to Brajendra Nanda. Ya, ketika pujari mempersembahkan pelayanannya, dia hendaknya berpikir dan mempunyai keyakinan di dalam hatinya bahwa sekarang saya memuja, sedang mempersembahkan puja kepada putra Maharaja Nanda. The Jagannath is non-different from Krishna. Karena Sri Jagannath tidak berbeda dengan Krishna. Jai Krishna Sai Gaura Sai Jagannath, Jai Vasudev Krishna, Ghost Sai Gaura, Sai Jagannath. Jagannath. Ya. Who is Krishna? He is Gaura, he is also Jagannath. Ya. Siapa beliau yang disebut sebagai Krishna? Beliau adalah Gaura, beliau juga adalah Jagannath. So Vasudev Ghost Thakur, he is in his song he is praying like that. Ya, Vasudeva Ghosh Thakur, ya, dalam lagunya yang disusun berdoa seperti itu. We should not think that this is our routine duty, we'll go and just do arti, finish. Ya, jangan kita berpikir ini adalah hanya pekerjaan rutin saja, kemudian pagi-pagi datang hanya untuk ya melaksanakan puja begitu, habis ya, mutar-putar dupa dan sebagainya, kemudian kita pergi begitu saja. We should have love for the deities. Kita hendaknya mengembangkan cinta kasih kita kepada arca. The archa and ourselves, there should be loving relations. Antara arca dan diri kita hendaknya ada hubungan cinta kasih. Then only he will accept our seva puja. Ya, dengan cara demikian, ya kalau kita mampu mengembangkan sikap seperti itu, baru beliau akan menerima puja kita. Dasya Bauri was there, one low class man, Dasya, Jagannath Bhakta. Ada juga cerita yang lainnya, seorang Brahmana yang low class. Ya, orang yang dari golongan yang sangat rendah, bernama Dasya Bauri. He sent one, through a Brahmana, he sent one coconut to Jagannath. Jadi Dasya Bauri ini mempunyai sebuah pohon kelapa dan dia memetik kelapa yang memilih yang terbaik dan kemudian mengirim kelapa itu lewat para Brahmana di kampungnya yang akan menuju Puri. He said to that Brahmana,
"Oh Gosai, please offer this coconut to Jagannath, and Jagannath should take by his own hand, otherwise just bring back to me." Ya, kemudian Dasamuruidi itu mengatakan, "Oh Brahmana, tolong persembahkan ya kelapa ini kepada Jagannath dan pastikan bahwa Jagannath sendiri yang akan mengambil kelapa ini. Kalau tidak demikian, tolong bawa balik, kembalikan kepada saya." So Brahmana said, "Jagannath, oh Lord Jagannath, this coconut has been sent by Dasya, so please accept it." Kemudian sampai di Puri, Brahmana itu mengatakan, "Oh Jagannath, ya kelapa ini dikirim, ya dititipkan lewat saya untuk dipersembahkan kepada Anda oleh Dasya, oleh Bauri." So immediately the hand from the altar raised towards that Brahma and took that coconut and disappeared. Dan kemudian dilihat ya satu tangan menjulur dari altar dan mengambil kelapa itu dan kemudian kelapa itu menghilang. So therefore, how can you say this is mere idol worship? Ya, karena kalau kita sudah melihat begitu banyak realitas seperti itu, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa pujaan arca ini adalah hanya memuja patung? Only those who are not having faith, not having love, Hanya mereka yang tidak memiliki keyakinan ataupun tidak memiliki cinta kasih, and only doing routine seva puja, hanya melakukan sewa puja secara rutin saja, Bhagavan will never accept their seva puja. ya Sri Bhagavan tidak akan pernah menerima pemujaan mereka itu. We should give seva puja to Bhagavan with all love. Ya, karena itu kita hendaknya mempersembahkan sewa pelayanan kita, pemujaan kita kepada Tuhan, kepada Sri Jagannath dengan cinta kasih. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Sri Gurudev ki Jai. Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai. Sri Radha Ras Bihari Ji ki Jai. Sri Gaunitai ki Jai. Samaveta Gaura Bhaktavrinda ki Nitai Gaur Shima Chaitanya Chandra Guru Jai Maharaj Srila ki Prabhupada. Hare Krishna. Adakah pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Hare Krishna. Saya pakai bahasa Indonesia, Pak. Boleh bahasa Inggris langsung boleh. Jadi sometimes ya kadang-kadang pada saat melakukan pemujaan ego anarta seperti itu tuh muncul, terus tiba-tiba ya apa sih yang harus dilakukan? Kita tahu bahwa itu tiba-tiba muncul gitu, itu hal yang buruk gitu maksudnya anarta, cuman ya secara pribadi saya bilang ya pokoknya diam gitu aja seperti itu. Tapi adakah petunjuk misalkan ketika anarta itu muncul seperti itu pada saat benar-benar melakukan pemujaan atau setelah pemujaan gitu? Mohon petunjuk. Yes, a question. During doing puja, sometimes our ego or anarthas is coming, or sometimes after puja, that kind of ego or anartha come like that. So how we can avoid that? This my puja, he is accepting, he is showering mercy on me and he is accepting my puja. I am not a good worshipper, but still he is so merciful, he is accepting my puja. In this mood we should do puja. Then there will be no pride.
Jadi untuk menghilangkan ego itu kita hendaknya selalu berpikir, ya, oh Tuhanku, oh Sri Jagana, oh Sri Gauranga, hamba ini adalah orang yang paling jatuh. Hamba tidak memiliki kualifikasi untuk memuja Anda, tetapi karena hanya atas karunia Anda, ya, hamba diizinkan oleh guru hamba untuk mempersembahkan sebuah puja ini. Jadi kalau kita selalu berdoa dengan sikap seperti itu, maka damba ataupun ego anatta itu tidak akan pernah muncul. Hare Krishna Maharaj. Tadi Maharaj mengatakan kalau kita melakukan sewa pemujaan secara artifisial, maka Bhagawan Sri Krishna tidak akan menerimanya. Pertanyaan saya, apakah ada sanksinya atau hukuman kalau kita melakukan sembahyang secara artifisial seperti itu? Kalau ada, hukumannya seperti apa? Guru Maharaj already mentioned that there is considered as artificial puja to the Lord or to the Murti. If someone doing the artificial puja is that they will get some sanction or punishment, and what kind of punishment they will get if there is a punishment for the artificial It's artificial puja, Bhagavan will never accept it. Jadi kalau orang melaksanakan pemujaan secara palsu, secara artifisial seperti itu, tentu saja Sri Bhagawan ataupun Tuhan, Sri Murti tidak akan pernah menerima puja seperti itu. Why you are doing puja? Pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus melaksanakan puja? We are doing puja to make him pleased. Kita melaksanakan puja itu sebenarnya adalah tujuan untuk memuaskan Tuhan, memuaskan Sri Jagana. And by doing artificial something, he will not be pleased at all. Tentu saja kalau kita melaksanakan secara palsu, secara artifisial, bagaimana beliau dipuaskan? If he will not be pleased, we cannot get any mercy. Kalau beliau tidak puas, bagaimana kita mendapatkan karunia? Kita tidak dapat karunia apapun. Siapa yang menghukum? Tidak ada yang menghukum. Tidak akan ada melaporkan ke polisi. Ya hukumannya tidak dapat apa-apa. Guru Maharaj sudah bilang, if Lord is not happy, we also not happy. So what is the use doing something not pleasing Lord? Silakan yang lain. Pak, kenapa bila seorang memuja arca, terus dia sangat mencintai arca itu sampai dia melihat arca lain, misalnya dia memuja Sri Jagana, terus dia sangat mencintai Sri Jagana, tapi saat dia melihat arca Radha Krishna, dia akan merasa perasaan biasa aja, tapi saat dia melihat arca Jagana, dia akan lebih merasa mencintai atau bahagia seperti itu. Apa itu suatu kesalahan? Yes, that's considered as a fault or aparad. Sopara. Yeah. A question. Yeah. If someone already attached to, yeah, with love, they already develop love to Lord Jagannath. Yeah. Because he loved to Lord Jagannath, when he or she saw the other deity form like Radha Krishna or Ranitai, he felt just like a natural. But when she saw the Lord Jagannath, he's become very interesting or very joyful like that. Is that considered as aparat? No, because what is the difference between Krishna and Jagannath? Apa bedanya antara Krishna dan Jagannath? One is having so much love for Jagannath, one is having so much love for Krishna. There is no difference.
And everyone is having their own ishta. Ya, setiap orang memiliki ista dewanya, memiliki Tuhan pujaan hatinya. Someone his ishta is Jagannath, someone's ishta is Gauranga Mahaprabhu, someone's ishta is Krishna. The three are same. Ya, mungkin seorang penyembah memiliki lebih cenderung cinta kasihnya ataupun ista dewanya kepada Jagannath. Mungkin yang satunya kepada Gauranga Mahaprabhu, mungkin yang satunya kepada Krishna adalah Krishna. Tapi ketiga-tiganya adalah sama. Ye jatha mang prapadyanta tang stataya bhajamya. It's said in Bhagavad Gita, Krishna saying, Ya, dalam Bhagavad Gita 4:11 kalau tidak salah itu. Ya tamang prapadyante tam tataiwa bhajamya. if someone is thinking I am Jagannath and he is having so much love for me as Jagannath, so I will give him so much faith that he will just always he will think about me as Jagannath. Jadi kalau orang memiliki cinta kasih ataupun keyakinan sepenuhnya kepada Jagannath, ya setiap saat mereka akan berpikir tentang si Jagannath. Ya, dan Jagannath berpikir, oh, dia selalu memikirkan tentang diriku sebagai Jagannath. Maka beliau juga mewujudkan dirinya sebagai Jagannath. In Chaitanya Charitamrita, when Brahmana was there, he was not able to follow Mahaprabhu and going to worship Krishna or develop devotional services to Krishna. He was Ramchandra Bhakta. Ya, di dalam Chaitanya Charitamrita ada kisah, ada cerita. Orang itu tidak bisa mengikuti perintah petunjuk dari si Chaitanya Mahaprabhu agar orang itu mengucapkan nama suci Krishna, memuja Krishna. Ya, tetapi orang itu tidak mampu untuk mengucapkan nama suci Krishna karena mereka itu adalah rambaka. Mereka selalu hanya sudah begitu terikat dengan bentuk Sri Ramachandra. So Mahaprabhu said, your name is Ramadas. Kemudian si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, karena ini adalah Ramdas. When Bhagavan Krishna asked Garuda to go and bring Hanumanji from King Purusaloka. So Garuda went to King Purusaloka and asked Hanumanji, please come, my master has asked me to bring you to him. So who is your master? She said, Lakshmipati, Krishna or Vishnu, he is my master. Then Hanumanji said, I have no time. I am chanting my Prabhu's name. I cannot go. Kemudian ini ada cerita juga, ya. Sri Krishna menyuruh Garuda untuk mengundang Hanumanji. Ya, Garuda datanglah ke Purusaloka. Ya, bawalah Hanuman ke sini. Ya, kemudian Garuda datang kepada Hanumanji dan mengatakan, oh, Hanumanji, anak itu datang ke Dwaraka. Tuhanku mengundang Anda untuk ada di sana. Siapa Tuhan? Oh, itu Lakshmipati, Vishnu atau Krishna begitu. Oh, saya tidak ada waktu. Saya hanya sedang sibuk kusuk untuk memuja Tuhan saya begitu. So Garuda became offended and came back to Krishna and said this thing. Krishna said, what you said to him? I said like this. Ya, kemudian ya, Garuda merasa tersinggung karena dianggap ya Hanuman mengabaikan Tuhannya begitu. Kemudian dengan kecewa dia kembali ke Dwaraka dan mengatakan, oh, saya kecewa, Hanuman tidak mau datang ke sini. Ya. Then Krishna said, now you go, tell him that your Lord Ramchandra Mahaprabhu wanted to see you. Kemudian si Krishna bertanya, apa yang kamu katakan sama Hanumanji gitu? Ya, diceritakan oleh Garuda. Sekarang kembali lagi ke sana, bilang bahwa Tuhanmu, pujaanmu, Sri Ramachandra menunggu Anda di Dwaraka.
So, Hanuman Garuda datang lagi kepada Hanuman. Garuda went and said the same thing to Hanumanji. Hanumanji said, you did not tell me earlier this thing. Okay. Jai Sri Ram. He just jumped and he came to Krishna. The Garuda came later on and saw that Hanumanji sitting there. Dan kemudian ya, Garuda datang lagi kepada Hanuman mengatakan, oh Hanumanji, Tuhan Anda, Sri Ramcandra menunggu Anda di Dwaraka. Ayo berangkat, naik ke punggungku gitu, saya akan terbang. Oh Anda terbang, berangkat aja duluan begitu. Begitu Garuda terbang, kemudian Hanuman mengatakan, Jai Sri Ram, Ramcandra langsung ada tiba di Dwaraka di sini. Kemudian ketika Garuda kemudian ya landing di sana di Dwaraka, sudah dilihat Hanuman sudah cakup tahanan di sana, tapi dilihat ya Sri Krishna menjadi Sri Ram dan ya, sudah berubah di sana. Gitu. When Garuda came, he saw Krishna, but Hanuman is seeing Ramchandra. Ya, dan ketika Garuda sampai di sana, ya, Hanuman melihat Sri Krishna sebagai Sri Rama, tapi Garuda masih tetap melihat dia sebagai Krishna. After some conversation, Hanuman was going back. That time Garuda followed him. Dan setelah percakapan, ya, di dalam pertemuan itu kemudian ketika Hanuman kembali, kemudian Garuda mengikutinya dari belakang. So he said, Hanumanji said to Garuda that Sinatha Janakinatha Veda Paramatmani Mama Jivana Sarvasva Rama Rajiva Rocham. Sinath and Janakinath, the Lord of Janaki and Lord of Sri Devi, means Lakshmi Devi, same, I know this. Ya, jadi jangan dikira bahwa Hanuman itu bodoh, tidak mengerti tattwa. Beliau sendiri mengatakan, aku tahu dengan pasti antara Srinath dengan Sitanath, ya, dengan Janakinath, itu tidak ada beda antara Sri Rama sebagai Janakinata dan antara Krishna ataupun Vishnu sebagai Laksminata. Aku tahu pasti beliau tidak ada bedanya di antara keduanya. But my Jivana Sarvasva Ram Rajiva Rocham. Ya, tapi Ista dewaku, cinta kasihku, ya, hatiku ini sudah terpatri kepada ya, Ram Jiwa Locana, kepada hatiku ini sudah milik, aku persembahkan kepada Sri Rama. I cannot see other form. Saya tidak bisa melihat bentuk lain daripada Sri Rama. You just remember, at the time of the Indrajit, shot arrow to Lakshmana, and Lakshmana was lying on the lap of Ramchandra Mahaprabhu. That time Ramchandra Mahaprabhu, he was bound by snake Nagapasa. Ya. So that time Ramchandra Mahaprabhu remembered you and you came there. When you came, you saw Lord Vishnu is there. But I may see that form, therefore you raised your wing and just hiding that form from me. So I could not see that form. You are seeing the form of Lord Vishnu. Dan kemudian Hanumanji, ya. Kemudian Hanumanji juga mengatakan kepada Garuda, ketika ya, Indrajit melepaskan Nagapasanya, kemudian Laksman ya, diikat dengan Nagapasa itu, ya, dan Laksman berada di pangkuan daripada dari Sri Rama. Ketika itu Anda datang dan Anda melihat Sri Ramacandra itu sebagai Sri Wisnu sendiri, dan Anda mengembangkan sayap Anda sedemikian rupa sehingga saya tidak melihat bentuk itu.
Aku tahu hal itu. So it depends on Bhakta's own feeling or own love, for which type of form Bhakta is having love. That is the many thing, that is the important thing. Ya, itulah hal yang terpenting adalah ya, Haribol dengan jawaban Guru Maharaj. Ya, jadi hal yang terpenting adalah bagaimana apa yang kita kembangkan di dalam hati kita, ya, yang mana yang sungguh-sungguh akan menjadi istadewa kita ataupun Tuhan pujaan dalam hati kita. Ada yang lain? Selesai ya, mungkin jam 10. Huh? Okay. Jadi kita akhiri sampai sini ya.